itu sekitar 50-an sekian persen PDIP itu belum mendukung Ganjar. Cukup banyak, sekitar kalau saya nggak salah 20-an persen dari pendukungnya PDIP itu yang ke 02 karena jadi lebih nurut ke Pak Jokowi. Jadi pasti itu di level bawah PDIP memberi suatu ketidakpastian. Ini sebenarnya memimpin kami ini siapa? Karena yang satu adalah memimpin struktur formal partai, tapi yang satu adalah presiden kan. Sekarang Ganjar kelihatannya melihat bahwa wah realistisnya emang ini 2 ronde, karena itu dia mau menempatkan posisinya antara perubahan dan keberlanjutan. Welcome to Total Politik. Jumpa lagi di Ruang Temu. Dan kita terima- udah bersama 2 jurnalis senior. Ya. Jangan diperpanjang pembukaannya, langsung gua kenalkan 2 jurnalis. Kalau Budi dikasih pembukaannya itu bisa 9 menit sendiri, Pak. Ada seseorang Nih. yang pernah ada di Yang pertama, ya kan? ya. Seorang pemret dari usia remaja. Weh, Ya. siapa yang mana? Dua-duanya pemret dari usia remaja, Bos. Iya, betul. Satu pemret plus satu calon astronot dan juga pemret. Oh iya, Lu betul. mau yang mana dulu? Iya. Mbak Uni Lubis. Iya. Pemret dulu Panji manusia Pemret milenium apa? IDN Times. Oh iya, nggak. Oh yang dulu kayak sekarang udah tahu, setengah penduduk Indonesia udah tahu. Iya. Mbak Uni pemret identitas. Yang dulu Kalau pemret Panji. nggak tahu Mbak Uni pemret di time berarti dia nggak punya paket data aja tuh di rumah. Betul. Mesti ada sejarahnya dong. Itu tuh Kasih kasih jalan. dulu on. Mesti ada sejarahnya dong. Kan ini Pemret majalah berita tertua ya. Panji Masyarakat dulu. Di masyarakat tuh majalah Islam tertua di Indonesia, didirikan oleh the great ulama Buya Hamka. Tertua dunia akhirat. Betul. Kalau kami generasi kami milenial ini taunya Panji apa yang Primus dulu filmnya Panji apa? manusia milenium. Udah jadi caleg di Bogor dia, Bos. Iya. Tapi ada filmnya kan sekarang Hamka. Hamka. Iya. Ya. Di situ Hayati. Hayati. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Yeah. Udah Zainuddin. Itu ujungnya poligami apa enggak? Enggak. Enggak ya. Itu poligami itu udah ke yang masuk ke Habibur Rahman Al-Sirazi ke sini Bos. Oh, Iya kan? ayat-ayat cinta dan Iya, macam-macam. pasca ya. reformasi itu Iya, itu muncul. Dulu isu poligami di Panji Masyarakat tuh ini nggak sih, Pak? Ada isu-isu keislaman gitu-gitu. Buya Hamka itu Islam modern loh. Dia sangat progresif ya, lumayan progresif. Sejarahnya seperti ini, yang Putra Minang yang harusnya lebih tahu ya. Justru. Ya, dari SMP kita Loh, baca Buya. dan zaman itu saya jadi pemimpin redaksi majalah Islam tertua, saya nggak berjilbab, pakai baju biasa aja. Saya dan waktu itu ketua dewan pengawasnya Pak almarhum Kiai Haji Hasan Basri, ketua Majelis Ulama Indonesia saat itu, dan banyak kiai yang juga tidak meminta saya berjilbab. Artinya pada saat itu sebenarnya lumayan apa ya, mereka nggak mempersoalkan itu. Saya nggak kebayang kalau sekarang misalnya nggak mungkin lah Uni Lubis 32 tahun perempuan nggak berjilbab jadi pemimpin redaksi majalah Islam tertua di Indonesia, nggak mungkin. 32 Tapi tahun. zaman itu masih itu oke. persoalan keyakinan, kepercayaan, atau masalah pilihan strategi untuk menghadapi rezim yang sekuler ini kan. Iya. Jadi kalau kayak Sarwono dulu pernah cerita di forum kita BHM bahwa Pak Harto itu membuka reformasi partai politik karena dia merasa bahwa nanti 10-15 tahun lagi nanti akan ada pemilu yang demokratis, akan ada pemilu Multipartai. yang multipartai. Jadi Golkar harus tokoh-tokohnya pada mempersiapkan saat diri. itu tokoh-tokohnya kan seperti kalau kita lihat potret, karena kita baru merayakan Hari Pemberdayaan Perempuan yang kita selalu disebut dengan Hari Ibu. Perempuan muslimah kan pakainya juga kerudung ya, seperti yang sekarang dipakai oleh Ibu Sinta Nuriyah misalnya. Oke. Ya seperti itulah.
pada saat itu ya. Kerudung ya. Kerudung ya. Jilbab ini kan baru populer sejak revolusi Iran sebetulnya, ya kan, terbawa ke sini. BM ada di revolusi Iran itu ikut liput? Iya dong. Hah? Ngeliput? Kita mengalami belum gitu. Enggak setua itulah. Takut jatuh. Ya. Dan Mbak Uni tahu nggak output diskusi hari Ibu kita tahun lalu apa? Apa? BHM mendukung Megawati for Presiden. Iya. Dia akhirnya baru menyadari ternyata Indonesia tuh lebih maju ya secara demokratis bagaimana menempatkan perempuan di pemimpin politik gitu ya. Enggak dong, justru karena lo ngomong kayak gitu, Megawati itu jadi presiden hasil dari kesepakatan di MPR era sebelum reformasi. Sebetulnya PDIP kan tahun 99, pemilu Juni 99 itu kan partai mendapatkan suara terbanyak. Tapi Ibu Mega pada saat itu bersikap seperti burung merak ya. Jadi dia tidak approach, tidak menggalang koalisi. Jadi ya merasa bahwa dia seperti ratu lah ya. Sedemikian sehingga tokoh-tokoh reformasi yang lainnya dari partai-partai besar, waktu itu tokohnya ada Amin Rais, Akbar Tanjung dari Golkar, ada Gus Dur yang PKB dulu ya, NU. Itu terutama menganggap lah kok ini nggak istilahnya tuh tidak membangun hubungan komunikasi, sehingga kemudian Amin Rais sama Akbar Tanjung merasa lebih nyaman kalau Gus Durnya yang jadi presiden karena ya. Gus Dur lebih agile, lebih humble. Iya, dan kemudian Gus Dur saya rasa ya nggak enak juga ya kalau sampai Bu Mega nggak jadi wakil presiden, ya udah dikasih wakil presiden di tengah jalan, kemudian ada di impeach ya, kemudian jadi saya gini lah, Amerika itu sudah lebih dari 200 tahun demokrasi ya, itu pun belum siap untuk menerima perempuan. Bukannya saya nggak mendukung, tapi ini ngelihatnya, apalagi bangsa Indonesia dulu, Bu Mega waktu jadi presiden aja dia secara strategis mungkin mengangkat wapresnya adalah Pak Hamzahas yang dari P3. Jadi harus ada unsur ijonya, karena masih banyak banget orang, dan itu nggak cuman laki-laki, tetapi juga perempuan di Indonesia yang belum bisa menerima perempuan itu menjadi pemimpin. Itu juga fakta gitu. Ini kita lihat bagaimana beratnya proses pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Loh, yang menolak itu nggak cuma laki-laki loh, di DPR yang juga nggak pro itu juga perempuan gitu. Jadi memang ini PR besar buat Indonesia lah ya. Ya problemnya PDIP waktu itu kan bertindak seperti dia lebih dari 50%, padahal kan walaupun paling tinggi 33% ya. Jadi dikerjainlah oleh Irama Suka. Apa tuh? Ya, Irama Suka tuh ini geng ini ya, Indonesia Timur. Iya. Si siapa namanya itu orang Gorontalo itu? Baramuli. Baramuli menggabungkan Amin Rais, Gus Dur dan lain-lain. Iya. Oh jadi Bu Mega dari dulu udah political gesture-nya udah seperti burung merak memang. Ini ya dia yang menjadi primus inter pares gitu dalam. Iya, karena Ibu Mega kan dibesarkan sebagai oposisi ya. Jadi begitu tiba-tiba mendapat kesempatan menjadi penguasa, mungkin ada geger budaya juga ya. Dan Bu Mega kan juga anak istana ya, bagaimana anak presiden. Terus tapi memang dalam perjalanan politiknya Ibu Mega kan selalu yang membangun hubungan dengan pihak lain adalah almarhum Pak Taufik Kimas ya, suaminya, dan bukan Bu Mega. Bu Mega memang bukan sosok yang mudah untuk didekati gitu ya. Enggak ya dibandingkan dengan yang lain yang mungkin berangkat dari aktivis lah ya. Tapi sekarang kalau kita lihat apakah ini khas total politik banget ya. Gak ada alurnya ujuk-ujuk. Udah ngomong baru mikir ya. Enggak. Nih kalau kita lihat nih sekarang, ini serius nih. Penting nih. Apakah Ganjar misalnya di konteks PDI Perjuangan Mbak Uni masih menganggap relasi yang dekat dengan Bu Mega itu masih sesuatu yang penting, mengingat rekomendasi partai udah ditandatangani, ya kan? Mereka sekarang ini saatnya mendapatkan suara rakyat gitu misalnya.
ya kan? Nah, dalam situasi kayak begini kan ketidakmampuan atau cara berpolitik yang lebih seperti burung merak ini kan bukan sesuatu yang menguntungkan untuk kandidatnya. Apakah hari ini Ganjar memang sebagai seorang kandidat itu dikontrol penuh oleh Bu Mega, masih dikontrol penuh sama Bu Mega nggak menurut Bang ini? Dan kalau Ganjar tetap pakai strategi Bu Mega seperti burung merak, mungkin secara elektoral tidak begitu menguntungkan dalam kondisi saat ini gitu. Kalau menurut saya yang bisa seperti itu cuma Bu Mega. Jadi yang lainnya enggak, not even Pak Jokowi kan. Artinya Pak Jokowi kan minimal waktu mulai dia ke Jakarta itu kan approachable, ya, mudah untuk bertemu dengan siapapun. Sekarang dan kemudian sekarang ditiru oleh Prabowo Subianto ya, bahkan ketemu sama kalian, ketemu sama influencer ya. Jadi Bu Mega kan enggak, ya. Jadi Bu Mega enggak. Jadi kita akan ngelihat. Saya mendengar bahwa misalnya untuk ini ada surat yang beredar yang menarik ya. Saya belum sempat konfirmasi, saya baru baca semalam yang ditandatangani oleh Bu Mega dan Sekjen Hasto tanggal 16 Desember yang mengatakan salah satunya yang saya ingat adalah semua caleg PDIP wajib memenangkan Ganjar Mahfud di dapil masing-masing. Mungkin ada poin yang ketiga nanti kalau ada kesempatan sambil kalian ngobrol sama Mas BM saya akan lihat supaya tapi kalau misalnya sampai tidak serius bekerja untuk Ganjar Mahfud, karena kan ini informasinya seperti itu bahwa PDIP tidak 100% mendukung Ganjar dan bekerja untuk Ganjar ya. Kalau ternyata tidak serius maka tidak akan dilantik kalau nanti ternyata terpilih ya di dapilnya kan. Ini menurut saya ini sebuah, kalau memang ini disiplin dilakukan, ini sebuah terobosan ya. Tadi saya pas kesini saya sempat telepon sama Pemret Kompas Suta ya untuk tahu lebih dalam tentang survei Kompas yang dirilis Desember kemarin. Itu sekitar 50-an sekian persen PDIP itu belum mendukung Ganjar ya. Kalau kita ngelihat bahwa dan ini adalah sebuah terobosan ya, surat ini kalau ternyata memang benar ya, artinya ada ancaman. Artinya apa? Ancaman dari dalam ya? Ancaman dari Bu Mega ya, ancaman dari dalam, dari pimpinan untuk serius karena melihat mungkin surveinya Ganjar belum seperti yang mereka, atau belum aman kalaupun Pilpres itu 2 putaran, belum aman untuk ke putaran kedua ya. Nah, jadi kembali lagi ya Ganjar masih sangat membutuhkan Bu Mega dan PDIP masih sangat membutuhkan Bu Mega jelas. PDIP adalah Megawati Soekarnoputri. Saya terus terang saya nggak kebayang kalau Bu Megawati berhalangan tetap ya. Kita tahu apa itu definisi berhalangan tetap, pasti PDIP akan sangat-sangat terpengaruh. Jadi Ganjar sendiri dengan kekuatannya dan personalitinya di Pilpres kali ini bahkan tidak mampu membuat 100% suara PDI itu lari ke dia. Sehingga butuh bantuan instruksi demi instruksi yang dikeluarkan oleh DPP. Survei termasuk yang terbaru yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi kan mengatakan bahwa cukup banyak, sekitar kalau saya nggak salah 20-an persen dari pendukungnya PDIP itu yang ke 02 karena jadi lebih nurut ke Pak Jokowi ketimbang mendukung calon yang diusung oleh PDIP. Jadi kan memang kan berkali-kali kita di sini ngobrol juga kan bagaimana pertarungan antara 3 kingmaker ya. Bu Mega, Pak Jokowi, kemudian ada Pak Surya Paloh. Tapi kan yang kelihatan kayak bickering terus nih, yang mengeras ini kan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ya. Jadi ya sekali lagi Bu Mega itu masih faktor dan Ganjar masih sangat memerlukan. Kalau tidak, buat apa dikeluarkan surat yang tanggal 16? Saya sih udah screen cap. Mungkin kamu bisa tanya ke Mas BAM dulu ya, biar akurat. BAM gimana?
Ya kalau saya lihat kan Pak Jokowi secara resmi masih PDIP kan. Jadi sebetulnya memang terjadi perpecahan pengaruh ya di PDIP antara sesama tokoh PDIP gitu. Karena resminya kan belum ada perubahan status Pak Jokowi sebagai kadernya PDIP. Jadi pasti itu di level bawah PDIP memberi suatu ya ketidakpastian. Ini sebenarnya memimpin kami ini siapa? Karena yang satu adalah memimpin struktur formal partai, tapi yang satu adalah presiden kan, yang dari kadernya PDIP. Nah ini jadi menurut saya ini membuat di dalam PDIP sendiri tentu jadi ada masalah. Wajar lah gitu kalau ada internal problem. Ya. Nah, pertanyaannya BHM, apa yang membuat kader PDIP atau internal PDI sendiri atau pemilih PDI sendiri itu bukan menjadikan atau belum menjadikan Mas Ganjar jadi daya tarik utama sebagai aspirasi politik mereka? Apa yang bikin ada deviasi yang cukup besar tadi? Ya faktor Jokowi efek lah. Okay. Yaitu tadi saya bilang karena Pak Jokowi sendiri kan masih dianggap salah satu sosok pimpinan PDIP ya, walaupun bukan di struktur formal, tapi kan dia presiden gitu loh. Ya, kalau di kalangan bawah, ya ini kan presiden dari PDIP kan kira-kira gitu. Ya kan mereka kan nggak terlalu teknis memperhatikan wah ini bukan ya ini nggak sekomplikated gitu. Taunya loh ini kan presidennya PDIP gitu loh. Jadi ini memang harus diselesaikan di situ, kalau enggak ya Jokowi efek ini malah merugikan PDIP yang resmi ya, artinya yang struktur formal. Kalau strategi belakangan BHM yang kita lihat kan di awal-awal misalnya kita tahu serangan cukup deras datang dari PD Perjuangan gitu misalnya kan terkait dengan MK, dinasti politik, macam-macam lah ya. Belakangan kan agak beda nih situasinya ketika Mas Hasto waktu itu bicara bahwa Pak Jokowi ada di belakang Mas Ganjar. Tone serangannya sudah jauh lebih melunak sekarang. Ini BHM melihatnya gimana situasi? Ya kalau ini pragmatis saja, mereka melakukan serangan ternyata hasil jajak pendapatnya malah turun kan. Kalau Mr. Q bilang malah kolamnya jadi makin kecil ya. Jadi ya kan ya kalau gitu harus diubah tren ini. Jangan salah ya, jajak pendapat itu yang sangat diperhatikan itu trennya, bukan posisinya pada saat itu. Karena posisi itu misalnya posisinya bisa tinggi sekali, tapi kalau trennya turun kan masih ada 2 bulan, bisa berbahaya gitu. Lebih baik posisinya lebih rendah tapi trennya naik. Nah sekarang masalahnya bagi tim sukses Pak Ganjar adalah trennya turun setelah mereka melakukan kebijakan antara lain ya, serangan-serangan. Tentu sikap Pak Jokowi sendiri sangat menentukan ya. Kalau nggak salah berbagai jajak pendapat termasuk internal sendiri itu juga kan tidak ada partai politik ini yang pendukungnya lebih dari 50% kan. Dan bahkan partai politik itu selain punya popularity rating, dia juga punya negative rating. Nah kalau kita lihat yang di berbagai jajak pendapat bilang itu kira-kira tingkat popularitas PDIP kalau yang hardcore gitu, yang fanatik itu sekitar 22%. Jadi PDIP itu tergantung kampanyenya mestinya dia bisa dapat di atas 22% ya. Tapi dia tidak mungkin dapat sampai misalnya 72%. Karena negatif ratingnya PDIP itu kira-kira 28%. Jadi kira-kira ada 28% dari orang yang nggak mungkin milih PDIP gitu. Tapi kan masih mending lah ada 72% yang kolamnya yang bisa diperebutkan. Nah masalahnya dari 72% ini sekarang terpecah antara yang ingin diraih oleh PDIP dan yang ingin diraih oleh Pak Jokowi misalnya. Nah yang saya kira kalau yang murni hanya Megawati mungkin sekitar 22% gitu.
Sisanya nih yang 50% ini bisa pengaruh Jokowi. Dan sebelum Pilpres di dalam survei nama Bu Mega itu selalu keluar loh sampai 5-6%. Iya, tapi kan kecil sekali. Iya, sebagai calon presiden. Iya, sebagai calon presiden. Apalagi setelah Anda merasa bahwa Megawati ini bisa juga nih cocok jadi calon presiden. Dan juga kita lihat kan ketika masih Ganjar lawan Puan, berbagai jajak pendapat kan malah Ganjarnya 30% lebih. Tapi Puannya kan di bawah 5% lah pasti, bahkan kadang-kadang 2, gitu. Ya karena margin of errornya 2,9 jadi ya kita asumsinya di bawah 5 lah. Ya. Sudah ketemu nih. Nah itu dia. Coba, jadi suratnya perihalnya instruksi bergerak secara masif memenangkan pemilu 2024. Tapi ini belum konfirmasi ya? Ya belum konfirmasi, saya lagi konfirmasi, tapi ini sebetulnya waktu pas Ganjar ketemu dengan beberapa pemimpin redaksi minggu yang lalu, itu Ganjar mengatakan PDIP timnya sedang menyiapkan sebuah terobosan breakthrough. Karena pada saat itu tentu itu sehari sesudah debat capres, teman-teman tentu mempertanyakan soal performa dan kemudian soal hasil survei. Saya rasa di masyarakat juga melihat bahwa Ganjar ini belum ketemu warnanya tuh mau ngapain. Jadi Anies perubahan, kemudian Prabowo keberlanjutan. Nah, ya mengutip Menkominfo, Ganjar masih diskusi katanya. Gua nggak mau ngomong, tapi intinya tuh belum. Iya, Menkominfo di sini sama kita kan. Itu masih sedang positioningnya sedang didiskusikan. Dan kepada pendengar kita harus bilang kan ya memang Menkominfo kita kan yang pro 02. Iya, jadi ada biasnya. Inisiator beliau. Nah, Projo, ketua umum Projo. Jadi saya rasa banyak orang termasuk senior media pada saat bertemu, apalagi itu semalam sesudah debat, mempertanyakan debat itu makin menunjukkan bahwa Ganjar tuh benar-benar di tengah-tengah ya, in between antara dua positioning yang lumayan jelas. Nah waktu itu Pak Ganjar mengatakan tunggu aja, kita sedang menyiapkan sebuah terobosan ya. Nah ya karena ini mana suratnya mana surat. Kayaknya saya udah sering banget lihat surat Iya selama pemilu ini banyak banget kan. Instruksi. Iya kan, ada yang kepala daerah milenial. Tapi ini nih yang menarik ya. Ini saya dalam proses untuk ini, nanti mudah-mudahan langsung ada. Satu, wajib menangkan PDIP Perjuangan dan Ganjar Pranowo Mahfud di setiap TPS hingga berjenjang ke atas. Kemudian kedua, perolehan suara caleg di setiap dapil minimal harus linear sama dengan perolehan suara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan atau bahkan harus lebih besar dari suara caleg untuk mencapai target pemenangan Pilpres. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linear dengan perolehan suara capres dan cawapres nomor urut 3, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Langsung antar waktu jadi artinya ya. Linear nih gimana pembacanya nih gimana? Ya maksudnya kalau misalnya saya jadi caleg ya di dapil A gitu ya. Suara saya harus linear dengan suara perolehan dari dari capres cawapres yang diusung oleh partai saya. Jadi nggak boleh ada suara capres yang di dapil tersebut lebih kecil daripada suara calegnya. Karena kan sekarang ini diduga, padahal kan kita pernah membahas ya, saya tuh selalu mengatakan bahwa PDIP, kemudian PKB, Nasdem, PKS, Gerindra itu adalah 5 partai politik yang dalam Pilpres pasti disiplin mendukung capres dan cawapresnya. Ya, Golkar enggak gitu kan. Golkar mah pasang kaki di mana aja ya. Tapi bersender. Tapi berarti Golkar ke Ganjar juga dong sekarang atau ke Anies juga dong? Oh ada di mana-mana, ya kan. Nah, tetapi kali ini
kita berkali-kali sudah bahas juga dan survei mengatakan demikian bahwa PDIP di PDIP tidak 100% mendukung Ganjar gitu loh. Jadi instruksi seperti ini saya rasa belum pernah muncul ya dari PDIP ya. Ini beneran inovasi nih. Ya. Jadi mungkin kalau memang ini benar. Inovasi instruksi ya. Kalau memang benar ya mungkin ini yang bisa diharapkan untuk membuat caleg-caleg PDIP bekerja untuk Ganjar, bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Gua kebayang tahu nggak itu yang paling mengerikan untuk daerah mana, caleg-caleg di mana? Aceh, Sumatera Barat tuh. Oh, iya kan? Betul. NTB ya. Iya NTB. Iya, tapi kembali ke apa yang disebut Pak Ganjar itu menurut saya sih ada alasan logisnya ya. Jadi ini kan semacam menyadari lah bahwa ini akan 2 ronde. Nah, kalau di 2 ronde kan strateginya pasti adalah pertama gimana supaya lolos ke ronde kedua. Dan yang kedua, gimana memenangkan ronde kedua. Nah, biasanya yang menang di ronde kedua tuh yang di tengah. Nah, sekarang itu sebelum ada pertempuran antara Bu Mega dengan Pak Jokowi kan sebetulnya yang di tengah itu 02 ya, jadi Pak Prabowo. Jadi banyak jajak pendapat bilang ya yang di tengah itu di ronde kedua bisa kemungkinan menangnya paling tinggi karena yang kalah akan ngalirnya ke situ, bukan ke yang ekstrim yang satu lagi. Sekarang Ganjar kelihatannya melihat bahwa wah realistisnya emang ini 2 ronde, karena itu dia mau menempatkan posisinya antara perubahan dan keberlanjutan, ya kan? Anies juga mengklaim dia di tengah BAM. Ya itu antara rezim Jokowi dan betul. Saya perubahan gitu kan. Karena Anies sering ngomong bahwa strategi dia adalah bagaimana masuk ke ronde 2. Jadi artinya dia sudah hampir hakul yakin lah bahwa ini akan 2 ronde gitu. Ya. Nah, karena itu dia fokus ke lolos ke ronde 2. Ini menarik nih BAM Mbak Uni. Ini ada info terbaru nih. Si Budi hari kemarin lusa habis hadir di forum rezim dia kan. Ya. Forum rezim ada Bahlil, Budi Aristiadi, Erlangga Hartarto, Panglima TNI datang juga. Ini maksudnya di hari Natal, open satu house. Hari setelah Natal. Natalan di rumah El Munces. El Munces itu Menkominfo. Ketua. Kamu jangan kayak ini dong, nggak semua orang tahu El Munces. Nggak semua orang tahu SGIE itu apa. Kalau dalam jurnalistik ya, ini kita berdua jurnalis ya, itu pakemnya salah satu yang pertama kali diajar untuk seorang calon wartawan itu adalah pertama kali menuliskan harus kepanjangannya ya, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurung DPR. Untuk berikutnya boleh disebut singkatan DPR karena kita harus berasumsi bahwa nggak semua orang paham dengan singkatan-singkatan akronim-akronim. Tapi itu kan wartawan. Ada juga yang pengen supaya orang nggak paham kan bisa juga. Jadi kalau lihat Mbak Uni sama BHM ini orang-orang penonton kita pasti pengen jadi jurnalis. Kalau lihat El Munces pengen berhenti jadi jurnalis. Berhenti aja lah biar jadi menteri nih kan gitu. Ya itu kan karena banyak juga yang perlu dijelaskan. El Munces pernah jadi jurnalis. Iya, gue pernah ngobrol sama Mas Yopi kan, Yopi Hidayat. Gue setelah bertahun-tahun ya kenal sama Muni ya, terus gue berpikir kayaknya Mun bakat lu bukan jadi wartawan memang lo, bakat lu jadi konsolidator. Dan ada satu lagi yang juga bekas wartawan tuh ketua MPR kita. Bamsud. Iya. Dia juga. Bukannya marketing Bamsud. Enggak, dia wartawan. Opung ada cerita soal itu tuh. Nanti Opung aja yang cerita itu, lebih senior. Ini boleh dilanjut nggak nama-nama yang hadir di forum rezimnya Budi Adiputro kemarin nih? Ada lu juga kamu. A0 info A0. Erlangga Hartarto, Bahlil dia. Terus ada Sandiaga Uno. Terus ada Panglima TNI. Dito Aryo Tejo. Nah Dito udah request kalau menyebut nama dia sekarang gue disuruh mengatakan itu teman gue sama-sama di UI sangkatan nih. Dia udah request itu sekarang. Dan sama siapa lagi? Kalau apa? Siapa lagi yang datang kemarin? Perwakilan rezim. Iya rezim.
Ada El Munces. Iya, El Munces satu lagi. Dan perlu ceritain dong bagaimana akrabnya Ari dengan Sandiaga Uno kan di acara itu. Itu mah di Instagramnya Sandi. Coba cerita dulu apa. Kok jadi gue? Kan lu ada juga di situ. Iya kan lu ya sebagai gua host, lu perwakilan. Dia hostnya El Munces pada saat Natalan. Ya kita among tamu. Among tamu. Iya, yang mau datang ya kan abdi dalam oceh-ocehan. No wonder Mas. Tadi gue bilang sama dia, kan 2 minggu gue nggak di Total Politik kan. Head of security di kantor gue, gedung bukan kantor. Mayor bilang, Panggi ini, Mayor Panggi. Which is dia sangat langganan menonton Total Politik, terutama segmen kita. Dia bilang, Bu Uni udah 2 minggu nggak di Total Politik dikuasai oleh 02. Berarti bahkan dijadiin among tamu ya, gimana? Rejim. Berarti head of security-nya nggak nonton Desa Anies itu, di mana ternyata Mas Anies, kita lupa waktu itu kasih tau ke Mas Anies. Iya, di tengah kerumunan dan crowd yang menonton di acara itu ada sesosok jurnalis senior yang Undi Lubis. Iya. Awas lu ya, lu panggil nama gue gak mau datang lagi ke Total Politik. Ancamannya agak serius buat pertumbuhan kita ya. Jujur Mbak, tadinya kan setiap pemilu saya tuh selalu menyempatkan untuk datang 1 kali minimal ke masing-masing pasangan. Iya, incognito gitu bos, Ya, pakai masker, pakai topi. Saya ya kan minggu sebelumnya datang ke acaranya Mas Ganjar, ya kan? Prabowo belum jelas jadwalnya. Mudah-mudahan katanya Prabowo akhir minggu ini akan memenuhi undangan saya untuk datang ke dialog dengan pers di PWI. Oh, bukan IDN. Bukan. Kalau IDN gue udah nggak maksa, mau syukur nggak mau ya udah, ya kan? Tapi dia akan datang ke PWI. Ini ngomong ke siapa nih? Ngomong ke Angga atau gimana? Loh ini Angga lagi WhatsApp gua, Mbak besok saya pengen ketemu, katanya mungkin persiapan bosnya mau datang ke PWI. Nah desak Anies karena Teddy di udah Jakarta. telepon Teddy udah telepon enggak? Enggak nih, dia Angga, PIC-nya dia Angga. Desak Anies karena di Jakarta, saya juga penasaran ya. Tapi sebetulnya gua tuh pengen datang ke acara itu lebih untuk mengevaluasi performa kalian berdua. Karena ngeliat kan itu ex Total Politik, wah gimana nih adik-adik gue, wah ternyata membagongkan. Jadi mereka mendesak benar atau cuma desak-desakan? Enggak. Jadi saya rasa setiap Total Politik nggak ada rekayasa ya. Jadi, ada. Ini saksi ya. Kalau direkayasa ketahuan kita. Ketahuan jadi kita kalau direkayasa. Tapi saya ngelihat dari awal dan saya rasa pengakuan dari panelisnya kan di Twitter kayak Afutami, semuanya merasa bahwa soal puas atau enggak sama jawabannya Anies itu soal lain ya. Tapi bahwa ada forum di mana mereka bisa secara bebas bertanya, mengkritik, ya itu hal yang buat demokrasi kita terutama untuk pilpres ya, mungkin hal yang baru ya, lebih menarik daripada debat yang resmi. Oh itu jelas. Itu pasti. Tapi ini gue mau klarifikasi nih, karena banyak yang mempertanyakan bahwa itu pertanyaan di setting. Cuma satu settingannya. Jangan tanyakan apa yang udah pernah ditanyakan sebelumnya aja, karena desak Anies itu udah banyak kan. Udah yang ke-8 apa yang keberapa gitu. Nah jadi pertanyaannya jangan berulang. Takut jawabnya lain ya? Iya, dan kedua, jangan tanyakan yang kami sudah tanyakan di segmen 1. Iya, gitu. Jadi biar flow-nya jadi lebih baik aja gitu, bukan settingan dalam artian lu nggak boleh tanya ini, nggak boleh tanya itu, enggak gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang secara ekstremitas itu ada gitu ya, itu ditanyakan juga. Emang ekstremitas ini ada di KBBI? Enggak, ini bahasa kita aja. Nah, jadi kita masuk ke koalisi Anies nih, Mbak Uni. Nah, Mbak Uni tapi gue pengen ini, kalian lu sih yang buka tadi. Komentar kalian sendiri sudah datang dan memandu acara desak Anies gimana? Emang manis sih. Dan satu hal, Mas Anies tuh embrace sama dia jago dia. Betul. Sama ledekan, sama tudingan. Anies dibully sama mereka berdua. Iya. Kalau ngomong jangan lupa. Gitu ya. Anies pun gua suruh
Mas, bibir Mas. Ya gara-gara lu, gue baru tahu ternyata iya juga ya bibir gue suka jilat. Ya, forum rejim gimana? Omongan forum rejim nih. Ya forum rejim bagus, mereka tetap kompak ya. Ya bahkan ada Pak Sandi di situ yang meskipun berbeda koalisi ya tetap bersatu dalam semangat Natalnya Bang Muni ya. Tapi ini di tit ya, ini buat pemancing aja nih. Ini bagian ini lu tit nih. Sandi ngomong gini sama gua. Iya. Gitu kata Sandi. Iya, dan salah satu ledekan, nah kalau ini bisa on record. Salah satu ledekan orang-orang itu, iya, giliran Pak Prabowo lagi agak kurang bagus, surveinya Mas Sandi di situ. Giliran Pak Prabowo kemungkinan menangnya tinggi, Pak Sandi malah nggak di situ. Kan? Jadi itu isinya forumnya ngeledek Sandi. Iya, dan ada beberapa. Tapi sedih juga ya kalau ngelihat paling enggak surveinya Kompas yang terbaru sama surveinya indikator politiknya Burhanuddin Muhtadi, soalnya ada indikator yang lain juga nih mesti disebut. Itu kayak P3 ada partai-partai yang ya so far belum pasti lolos threshold ya, below 3% ya. Iya. Jadi ya tapi orang kayak Sandi sih karena dia kayaknya model yang polite kemanapun, jadi ya mungkin jadi menteri lah paling enggak ya. Mungkin mewakili P3. Ya, menurut BHM popularitinya Bang Sandi yang udah tinggi sekali itu bisa terkonversi nggak ke suara P3 sehingga P3 itu selamat di elektoral kali ini? Enggak lah, saya kira jauh ya antara, apalagi dia loncat-loncat kan, seperti Ahok juga kan dari partainya siapa dulu, Bang Ciil partainya apa dulu? PIB loncat ke Golkar, loncat ke PDIP. Gerindra dulu. Itu Ahok itu kalau Partai Sri dulu Bu Susi ini bikin jadi lolos bisa masuk pindah Partai Sri dia. Bisa, ya, kan? bisa. Bahkan bisa loncat lagi mungkin ke PSI mungkin ya. Kalau lagi PSI ketemu besar. Romi, karena Romi sering muncul di sini, ditanya deh beneran Sandi udah ngeluarin duit cukup signifikan ke P3 atau dia hanya mengandalkan media sosialnya? Ya kalau waktu zaman Pak Prabowo dia ngomong pakai mic. Kalau yang sudah diakui dia kasih pinjam untuk Anies maju jadi gubernur kan 500 miliar katanya. Pinjaman. Itu nggak jelas. Itu gunanya mic yang kayak begini. Jadi nggak perlu sensor kan. Coba kamu belajar dari mana? Dari Bambang Pacul. Kalau itu kan sudah ada dalam pemberitaan kan. Kalau angka 500 miliar itu kan sudah ada. 500 apa 50 sih? 500 Tapi miliar. Ini versinya Erwin Aksa ya. Udahlah. Enggak, versinya Sandiaga Uno kan. Dia bilang ada. Kayaknya Bang Sandi nggak ngeluarin angka deh Mas. Ya. Tapi Bang Sandi kemudian udah nggak usah dipikirin. Ya, kan? Tapi soal hubungan Anies dan Sandi itu kemarin diangkat lagi ya oleh Mas Anies di Desak Anies. Iya, gue tanya. Iya. Kan kita tanya. Diangkat lagi kan Ari pemancingnya kayaknya lu ribut terus sama wakil lu ya. Itu pas udah terakhir-terakhir ya. Pas udah terakhir-terakhir. Di awal segmen 1. Kemudian tapi bergulir cerita Mas Sandi mau kalau meninggalkan. ngomong Sandiaga Uno itu perkawanan ini kan menarik ya. Ada Erick Thohir, ada Rosan, Lutfi, Andri, mereka tersebar. Arsyad masuk dalam geng ini nggak? Masuk juga. Jadi mereka meniru jejaknya NU itu ada di mana-mana gitu ya kan, kayak Golkar juga. Golkar ya. Ya, dan di mana-mana fungsinya sama kan, oligarki ini kan. Iya. Ya fungsinya fungsi bendahara semua. Iya. Kan? Ada juga tuh pergaulan, ada bahkan etnis gitu, dimanapun fungsinya keamanan gitu juga ada gitu ya, kan. Ada yang fungsinya keamanan, ada yang fungsinya bendahara ya kan. Ada temen SMA gue Din, namanya Hendra Din. Apapun acara di SMA gue dia seksi keamanan. Apapun acara Hendra seksi keamanan. Betul. Karena dia dulu preman lokasi. Kalau gue dulu waktu itu nggak lo tau apa, waktu SMP gue apapun acaranya gue seksi transportasi. Karena gue yang bisa, karena lo yang punya mobil kali punya ya. Mobil ya. Dimanfaatin itu sialan lah mati gue nih. Kawan-kawan lu kismin dong di situ.
Enggak, emang gue yang generous aja kan lo tau gue. Katanya yang lain punya mobil juga. Cuma masalah yang mau menyumbangin siapa? Katanya Ari juga waktu karena dia orang Sumatera Barat, katanya Ari juga spesialis dulu. Seksi apa? Seksi itu baca doa. Oh dia kalau itu agak kurang fasih saya pastikan mas saya. Kalau Budi kalau nggak dia kayaknya seksi konsumsi pasti dia enak. Jangan karena milih makanannya enak. Bagian test food ya yang bagus ya. Oke kita itu Anies gimana? Iya ini sudah masuk ke menit ke-50 mungkin di bagian-bagian akhir ya. Nah salah satu isu yang muncul. Ini gua rasa episode yang paling gak jelas ya. Emang ada yang jelas episode kita. Ini kayaknya boleh diomongin nih dari pertemuan kemarin sama El Munches ini. Rezim dan ini. forum rezim ini. Bahwa semuanya dengan konsisten ya. Itu sangat optimis dengan satu putaran. Ngomong doang. Menteri-menteri ini segala macam. Ini menteri loh levelnya mas. Terima kasih Vira. Nah, apa ini yang gue selalu pengen bilang. Minta tisu dong Vir. Waduh luar biasa. Ini siapa kiriman siapa nih? Siapa? Mbak Susi ya? Oh makasih Mbak Susi. Terima kasih. Gawat nih Mbak Susi ini caleg total. DPR RI dari dapil mana lu Mbak? Jabar 6. Ya. Di sini juga ada Mas Ramzi. Halo Mas Ramzi, caleg DPR RI dapil mana Mas? Kabupaten Bogor. Kalau Ramzi, ini akhirnya jumpa darat kita ya. Kita satu WhatsApp grup. Ini RJV punya sahabat nih ya. itu WhatsApp grup lintas partai ya, lintas politisi ya, lintas segala macam. Karena belakangan kita suka ngisengin Fahri Hamzah. Bang Ramzi tahu Kenzo Tiger tahu nggak? Terlalu lokal. Tapi kembali ke soal satu putaran. Ini enak banget ya. Satu putaran. Sambil makan ya. Ya satu putaran semuanya itu optimis. Kemarin itu optimistis, tapi yang paling kenceng mengutarakan satu putaran namanya karena barusan disebut. Itu kayak striker kembarnya 02 namanya Fahri Hamzah dan Andre Rosiade. Oh itu mas semuanya dia yakin ya? Kalau Andre mas dari 2000 karena jadi kiper juga dia ngaku kalau kiper jadi main optimis dia ngaku jadi kiper ya? Tapi ini nice try dan boleh aja, nggak ada salah karena ini adalah bagian dari creating bandwagon effect ya, efek meniru ya. Orang itu kan pada dasarnya sangat mudah untuk tidak ingin diasosiasikan dengan loser camp ya. Nggak mau jadi pecundang ya. Jadi nggak mau bersama dengan pecundang ya. Jadi yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang mengkampanyekan satu putaran saja itu adalah creating bandwagon effect supaya orang berpikir bahwa emang udah pasti nih, udahlah gue ngikut ke ini aja karena ini udah pasti menang gitu ya. Meskipun survei-survei yang jelas, ini kan belakangan banyak banget nih lembaga survei ya. Tapi kan kita pegang yang jelas-jelas aja deh yang track recordnya oke. Itu belum ada sampai yang ke 50% ya. Kemarin yang terakhir indikator politiknya Burhanuddin 46, ya sekitar ya. Baru kemarin ya. Kita ini akan tayang kapan? Dan Ganjar udah melewati Anies juga. Ya Ganjar udah melewati Anies tipis, undecided voternya 7,8%. Jadi kesimpulan Prof Burhan adalah kemanapun undecided voters akan menentukan hasil pemilu. Kalau ke Prabowo mayoritas akan satu putaran, tapi kalau mayoritas ke Anies yang putaran 2 adalah Prabowo dan Anies gitu. Dan ada pertanyaan juga di surveinya Burhan itu bahwa kalau ditanya siapa yang masuk ke dua yang masuk ke putaran yang kedua, itu lebih banyak yang memilihnya itu adalah Prabowo sama Anies kalau saya nggak salah ya. Jadi bisa dicek ya. Tapi intinya makanya surat instruksi itu jadi sangat relevan dalam melihat situasi terkini. Menurut saya Pilpres ini temanya kalau saya ditanya dimanapun waktu itu kita juga ngomong waktu di depan Trimega Forum ya. Ini dimention sebagai bonus ya, sebagai bonus adlibs ya. Iya betul. Karena total politik Trimega Forum adalah jangan underestimate. Sama seperti silent majority. Jangan underestimate dalam apapun, termasuk waktu sama Gibran. Saya karena pernah wawancara sama Gibran,
saya termasuk orang yang nggak underestimate terhadap kemampuan Gibran untuk menjelaskan sesuatu di depan publik ya. Jadi nggak kaget Kak Gibran kalau dipersiapkan dan memang dia mengaku menyiapkan diri kan, dia menghafalkan apa segala macam, itu dia bisa menjawab. Tapi panjang. Pertanyaannya yang dua lainnya persiapan nggak menurut Mbak Uni? Kalau menurut saya yang dua underestimate ke Gibran. Ya, gitu. Menurut saya unfortunately Caimin dan Profesor Mahfud itu underestimate ada dua hal, underestimate sama yang kedua tuh sungkan. Karena dua-duanya ini masih bagian dari koalisinya Presiden Jokowi. Jadi mau nyecer balik yang rada keras nggak ada ya. Jadi Gibran. Kalau Pak Mahfud malah lebih ekstrim karena ini anak bos. Ya makanya jadi Gibran itu opening dan closing, dan saya yakin bagian hafalannya di opening dan closing itu dia oke. Makanya kan menang ya. Kalau menurut, nah lagi-lagi supaya saya nggak subjektif ya mengutip surveinya, karena survei terbarunya Burhan ya. Debat capres itu yang unggul adalah Anies, sementara debat cawapres adalah yang unggul adalah Gibran ya. Tapi gue udah 2 kali ngelihat Caimin kayak begitu. Oh ya? Iya, forum kemarin itu waktu debat pilpres, dan yang pertama kali gue ngelihat Caimin agak demam panggung itu ketika ada forum Demi Indonesianya Detik ya, Dit. Oh iya. Ya. 3 kalau gitu. Iya. Sama satu lagi. Di Mbak Najwa forum, Caimin nggak lagi terlalu lulus maksudnya. Nah, karena di situ Pak Mahfud yang lebih. Nah, polanya agak mirip. Kenapa Caimin bisa ngedrop gitu? Karena di forum itu ada orang-orang yang punya label intelektual. Waktu forum Detik itu lebih parah, Mbak. Ada Budi Gunadi Sadikin sama Sri Mulyani, sama Caimin, sama Erick Thohir. Ini kan tiga-tiganya nih ngomong pakai PowerPoint itu kelihatan intelek banget kan. Semua sekolah di luar dengan bahasa akademik yang. Nah, gue membaca Caimin ada inferiority kompleksnya ketika berhadapan dengan orang yang punya title besar gitu ya. Nah, ya, tapi kemarin ada Prof Mahfud kan. Kekuatan dia mungkin bukan di situ. Bukan di situ. Kekuatan dia adalah di grassroots. Di jaringan ulama. Betul. Di Jawa Timur, jaringan ulama di Jawa Timur. Dan bagaimana dia menguasai panggung dengan cara Caimin sendiri. Iya. Lihat waktu di forum kita di IDN. Itu keren. Itu kan gimana dia keluar, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue juga keren dia di situ. Susah tapi dia menjawabnya dengan sangat baik. Ya itulah, jadi ibaratnya tuh janganlah menari mengikuti irama orang betul. lain, ikuti irama Gemendang sendiri. Nah, kekurangannya Caimin ketika dihadapan dengan forum kayak gitu, menurut gua nih, yang gua udah lihat dari Caimin beberapa kali adalah dia berusaha dengan sangat-sangat keras untuk tampak menjadi dalam tanda kutip tampak sangat pinter dan intelek gitu. Padahal arenanya Caimin nggak di situ, dia bagusnya nggak di situ gitu. Mendingan dia baca doa langsung, ayat-ayat itu dia malah betul. Ya. Dan bagusnya kan ceng-cengan pesantrennya itu yang bikin dia jago. Gojekan. Nah, makanya waktu dia ditanya soal tumpengan itu udah gue kebayang tuh jawaban yang sangat Caimin. Ya itu Mas, makanya Mas Gibran jangan sampai kayak saya, dulu saya ketipu gitu. Harusnya kayak gitu tuh, kayak jawabnya ke Caimin tuh kayak gitu betul, tuh. Iya kan, itu yang sangat Caimin banget. Dulu saya terpaksa. Iya, saya ketipu, Mas Gibran jangan sampai, makanya saya ingetin. Harusnya kayak lihat gak waktu dia menjawab bagaimana tudingan Bang Yandri misalnya soal gimana mau perubahan wong PKB aja masih di dalam. Loh, ya itu dia itu kan saya udah 2 kali dukung Jokowi. Iya, Jokowi menang terus, dia baru sekali saya itu tadi Menteri Pertahanan gitu lah. Lucu banget. Iya, Imin kekuatannya ada di situ sebenarnya gitu. Sebenarnya dia memang lebih cocok dengan strategi gemoy itu ya. Iya, sebenarnya kalau bawa Imin rata itu. Selepet Iminnya itu bagus. Kalau ngeliat selepet Iminnya, aku lihat cuplikan videonya, ya itu dia yang duduk lesehan sama kayak di panggung IMGS kan dia terus lesehan santai. Jadi kekurangan politisi itu menurut saya salah satunya adalah dia berusaha jadi intelek itu loh, karena ada label politisi yang ingin mereka
perjuangkan. Dan menurut gitu. gua bagaimana kekuatan informal dan spontanitas selepetnya itu, kemudian dia naikin 2 oktav ke atas jadi selepetnomics, jadi konsep-konsep yang sangat teknokratik. Tapi memang kan forumnya beda ya. Saya rasa debat ini kan disiarkan oleh hampir semua media, baik itu TV maupun media digital. Lewat YouTube streaming, kemudian panggungnya sangat serius, di depannya ada panelis yang profesor yang ngambil fishbowl ini kan itu. Jadi ya bener kata BM, kesimpulan itu gimana BM tadi? Irama-irama apa tadi? Irama apa? Jangan menari dengan gendang orang lain. Menurut saya dia harusnya belajar dari Gus Dur. Sayangnya dia memusuhi Gus Dur sih ya. Kan dia enggak BM. Gue sebagai pembela Caimin enggak musuhin. Okay lah. Orang dia butuh. Iya, oke lah. Gus Dur yang musuhin dia. Enggak, maksudnya kan Gus Dur itu bisa menghadapi segala macam pertanyaan intelektual itu dengan gojekan yang sangat cerdas gitu. Kekuatan Imin sebenarnya di situ ya, kan. Harusnya dia ke situ. Iya kan pas ditanya ya kemarin itu saya ditipu. Mas Gibran jangan sampai kena tipu juga. Makanya saya ingetin. Kan harusnya menurut gitu. gua kayak misalnya cara Pak Mahfud ya menghindari pertanyaan soal carbon capture dan carbon storage yang secara substansi mungkin dia tidak begitu kuasai dan dia jawab dengan lagi-lagi proses administrasi hukum ini dan batu 2 kali 2 kali diulang. Itu terus kan. Ya nggak apa-apa ya, Pak Mahfud main dengan gendangnya dia, perkara orang ngerti atau suka atau nggak suka, ya itu masalah lain gitu kan. Dia ngomong apa yang dia biasanya gitu. Iya. Ya, dan sebetulnya Caimin tuh kenapa ya dia harus, kalau benar ya yang ini analisanya pola. Karena sebetulnya kan yang pasarnya di suara di kalangan intelektual itu kan di bawah 10% sebetulnya. Exactly. Itu pun udah sebagian besar udah berpihak juga. Ini udah decided. Ini agak mendingan loh kita jadi ngebahas Anies dan Caimin ya. Maksudnya Caimin udah 2 episode kayaknya ya. Iya. Ini sama. Sebelumnya bahas Prabowo dulu. Iya. Ntar bahas Wiranto viral lu nyalain gua. Oke, kita tutup aja dulu. Oke, kita tutup karena sudah ada forum. BM kasih hikmah dan kebijaksanaan dulu ya. Kalau saya sih ini ya itu kualitas orang kalau memilih karena bandwagon efek itu bukan kualitas yang bagus lah gitu ya. Artinya kan milih ikut-ikut karena takut milih yang kalah. Nah kalau menurut saya tuh sekarang kalau kita betul-betul teliti semua jajak pendapat yang oke, yang selama ini kita terima, semuanya masih punya kemungkinan menang kok gitu loh. Jadi jangan memilih karena takut milih yang kalah. Kan pilih aja yang menurut keyakinannya itu yang paling baik, itu aja. Serius ya? Serius. Kurang begitu lucu tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Kita hargai. Sekali-sekali boleh lah serius. Memang Anda hadir nggak selamanya harus melucu di sini ya. Betul, serius juga nggak apa-apa. Iya, yang kan ini kan total politik bagian dari voter education kan. Artinya kita inginnya apalagi anak muda ya. Karena kan pilihan pada 2024 ini akan menentukan buat masa depan mereka, apakah policy-policynya berpihak kepada anak muda dan tentu saja seluruh warga. Jadi benar-benar melihat rekam jejak ya. Media juga seperti itu, melihat rekam jejak. Sama seriusnya Anda sama BHM ini, Pak? Iya, mungkin sambil mereka ngobrol ya, saya yang mau tambahin bahwa dalam demokrasi itu kalah menang tuh bagian dari continuity ya, kesinambungan satu proses politik. Jadi benar Hairil Anwar dulu bilang, jangan takut untuk kalah. Karena kalah itu kan sukses yang tertunda katanya gitu. Oh itu Hairil Anwar ya? Hairil Anwar. Gue pikir itu anak-anak gitu bikin gitu ya? Bukan, itu Hairil Anwar salah kekalahan satu adalah sukses yang tertunda. Iya. Itu jadi Caimin kalau kalah debat juga nggak apa-apa gitu. Itu sudah dialami oleh Prabowo dan Sandiaga Uno kan. Kalah tapi jadi menteri juga. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Kasih dulu bibir. Gue pengen coba kasih dulu ini komentar si Budi terlibat dalam forum rezim kemarin. Dia kan kita mesti bilang sama dia tuh, diputus cinta itu juga sukses yang tertunda untuk dapat yang lebih bagus. Jadi jangan jomblo terus. Jadi resolusi gimana 2024 apa nih? Menikah adalah soal keputusan. Pengambilan keputusan. Anies Baswedan.
Ya, jadi terima kasih sekali lagi atas kehadiran ini. Ada teman-teman dari BINUS ya. Teman-teman dari BINUS, ada Mbak Susi Rizky ya, caleg PSI yang menyumbang makanan enak. Ada Mas Ramzi juga datang, ada Pak Sonitan di sini temennya Kang Maman ya. Dia punya kafe paling enak di daerah Pulau Gadung ya, selain jadi kalau capek-capek kena suasana truk. Ramzi dipanggil ke depan loh, lucu loh dia. Iya, nanti abis ini forumnya Mas Ramzi dan ini ada tulisannya Seno Gumira Aji Darman. Gue mau panjang dikit. Ini kata Seno gini. Dalam tulisannya karyanya menjadi tua di Jakarta. Dia bilang gini. Iya. Ini Bang Dede baru kirim. Alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa. Wah, ini lebih ke kampanye IKN ya sebenarnya. Sampai jumpa lagi di Tetap. Oke, bye-bye. Thank you.